Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis. Bersama saya Syifa Aulia sebagai host yang akan memandu acara dari awal hingga akhir, dan juga sudah hadir narasumber kita di sini ada Ustazah Haja Lulu Masluha Elsi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di sini untuk memberikan kajian mengenai tema yang akan kita bahas. Nah, pemirsa yang di rumah, pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan memberikan manfaat, menebar kebaikan. Dan jangan lupa juga follow sosial media Partai Gelora Indonesia, dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa yang di rumah, terima kasih sudah mampir ke konten ini. Semoga di dalam konten ini Ustazah Lulu dan juga Syifa bisa memberikan ilmu-ilmu baru yang insya Allah bisa diterapkan di dalam kehidupan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, untuk tema kali ini yaitu jangan sholat asal-asalan. Kebanyakan kita itu suka yang penting menjalani kewajiban aja ya Ustazah ya, sholat gitu, yang nggak mikirin dari awal bagaimana cara-caranya, tata caranya, bacaannya gitu. Nah, untuk kali ini kita akan membahas itu bersama dengan Ustazah Lulu. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustazah Lulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bersama di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini membawa pencerahan buat kita semua, menambah keimanan buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah beri keberkahan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang paling banyak mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin, amin. Tadi Syifa sudah mengutarakan ya tentang tema kita, yaitu jangan sholat asal-asalan. Syifa tahu nggak bahwa sholat itu adalah amalan yang paling tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Artinya tidak ada kodok, tidak ada pengganti, juga tidak ada batasan alasan harus bisa meninggalkan sholat. Ya, karena apa? Sholat itu adalah benar-benar amalan yang akan dihisab pertama kali di akhirat. Jadi satu-satunya amalan pertama kali yang akan dihisab di akhirat. Ya, kalau amalan lain kan mungkin ada kodoknya seperti puasa, ada kodok. Kalau puasa Ramadan gak bisa, ada kodok puasa di bulan Ramadan di bulan yang lain. Ya, kemudian kalau nggak bisa haji, ya masih ada uzur, misalkan bisa badal haji ya, dan yang lain-lainnya. Tetapi kalau sholat itu tidak boleh digantikan sama sekali. Jadi di waktu sehat, di waktu sakit ya, sakit ada ya cara sholat sakit ya. Dari cara berwudunya aja, kalau kita sakit nggak bisa wudu pakai air, boleh tayamum. Jadi misalkan nih Syifa, kita sakit meriang ya, kalau kena air tambah sakit ya, boleh pakai air anget atau panas ya yang membuat kita tidak sakit, atau boleh juga tayamum ya. Jadi tayamum itu boleh untuk orang sakit, bukan hanya untuk orang yang tidak ada air atau air yang tidak ditemukan ya, tetapi orang yang sakit juga boleh memanfaatkan tayamum atau memakai syariat Allah dengan tayamum ini ya. Nah, itu dari sisi bersucinya ya. Kemudian juga sholat ini tadi ya, waktu sehat dengan waktu sakit ya. Waktu sehat dan waktu sakit, jadi sakit tetap tidak boleh ditinggalkan ya. Kalau misalkan nggak bisa berdiri, boleh duduk ya. Duduk aja boleh macam-macam. Misalkan enaknya nyamannya duduknya lesehan ya, boleh lesehan. Enaknya duduknya di kursi, boleh di kursi. Enaknya duduknya di tempat tidur, bersender atau bersandar ke tembok ya, boleh ya. Yang penting menghadap kiblat ya. Jadi waktu sakit tidak boleh sama sekali meninggalkan sholat ya. Kemudian di rumah ataupun sedang safar, sedang menjadi musafir ya, itu tetap harus melaksanakan sholat ya. Bahkan dimudahkan, ada sholat
jamak, ada sholat qashar ya, jamak menggabungkan 2 sholat. Qashar menjadikan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi memang benar-benar sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Bahkan Sifa ya itu di waktu damai, ini kita damai, nggak ada perang, nggak ada keadaan darurat ya. Kemudian di waktu perang ya ada cara sholat perang, ada cara tersendiri. Ada yang duduk dulu, kemudian nanti yang di belakangnya diri, nanti gantian ruku dan sujudnya itu bergantian. Karena bergantian yaitu berjaga-jaga kalau ada peluru. Jadi memang sholat itu satu-satunya yang tidak boleh ditinggalkan, ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Ya makanya jangan sampai kita tidak perhatian terhadap sholat, karena sholat ini membawa keberkahan tersendiri. Jadi nanti nih Sifa di akhirat yang pertama diperiksa itu kan sholat. Ya, kalau sholatnya bagus, ya amalan lainnya bisa dapat poin, ya ketarik sama sholatnya, ibaratnya dapat berkah dari sholatnya. Ya tapi kalau sholatnya buruk, ya amalan lain bisa menjadi buruk. Kita coba kaji ya bahwa dalam surat Al-Ma'un ya itu ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata sholat itu juga ada yang lalai. Ya. Artinya ada orang udah sholat, udah rajin tapi masih dikatakan lalai. Nanti kita kaji sedikit demi sedikit ya. Ustazah sebutkan dulu ya dalilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'un, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, jadi ada orang yang sholat dan orang yang sholat itu tetap dikatakan lalai. Ya nanti kita bahas ya sebenarnya lalai itu yang seperti apa dan lain-lain ya. Artinya apa sih jenis-jenis lalai dalam sholat ya. Dan ini mungkin akan menjadi perhatian bagi kita ya. Mudah-mudahan sholat kita akan menjadi penolong kita di dunia dan di akhirat. Nah Ustazah, dilihat dari penjelasan Ustazah yang tadi nih, sepertinya Allah telah memberikan kemudahan ya dalam menjalankan sholat gitu. Dari mulai sakit, kemudian ada musafir juga, itu sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi kebangetan banget ya Ustazah kalau masih ditinggalin gitu sholatnya dengan alasan lagi pergi, aku lagi sakit gitu. Padahal Allah sudah mengatur sedemikian mudahnya ya Ustazah ya. Nah Ustazah, yang paling sulit itu nih Ustazah dari menjalankan sholat itu untuk menjalankan sholat tepat waktu. Aduh itu susah banget sih Ustazah. Kadang emang kita lebih mementingkan urusan dunia ya. Apalagi sekarang ada sosial media, kemudian kita scrolling Twitter, Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah akhirnya kita lupa tuh Ustazah. Akhirnya setelah dengar azan itu nggak langsung sholat, tapi nanti dulu deh. Nah fatalnya itu bisa lalai gitu Ustazah. Jadi dia malah kelewat, malah udah bablas aja gitu. Akhirnya nggak sholat tuh gimana Ustazah caranya supaya kita bisa tepat waktu gitu? Nah ini dia Sifa, jadi ini rahasianya ya. Wailul lil musallin ya, wailul lil musallin ya, celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat ini masih celaka? Ya tadi itu yang Ustazah bilang bahwa ternyata orang yang sholat pun masih bisa dikatakan lalai. Karena apa? Tidak memperhatikan etika sholat atau adab-adab ketika sholat ya. Adabnya apa? Dari perhatian terhadap waktunya ya. Bahkan Rasulullah bersabda khusus nih dalam memperhatikan waktu, as-sholatu ala waktiha ya. Jadi afdalul a'mal yang perbuatan termasuk perbuatan yang baik itu diantaranya adalah sholat tepat waktu, sholat di awal waktu. Ya jadi kan waktu sholat panjang tuh. Katakanlah misalkan kalau zuhur aja katakan dari jam 12 sampai jam setengah 4 atau jam 3:15. Ya, bukan berarti kita udah sholatnya nanti aja jam 2 gitu. Bukan, tetapi kita berusaha sholat pada waktunya, yaitu tepat waktu. Ya, bukan yang penting kan kita sholat udah di rentang waktu itu gitu, dari jam sekian sampai jam sekian. Memang betul, tetapi inilah yang dikatakan wailul lil musallin ya, celakalah orang yang sholat karena memang sengaja, kecuali nggak sengaja Sifa. Jadi hukumnya uzur syar'i itu ada alasan yang dibenarkan oleh syariat ya. Contohnya lagi ada kajian ilmu
ya nggak langsung berhenti, jadi nggak bisa sholat pas azan pas sholat gitu, enggak, berhenti terus ikut kajian ilmu sampai selesai baru sholat. Atau ada rapat-rapat ya yang memang kalau berhenti udah nggak bisa dilanjutkan lagi, ya maka ini juga bisa, karena misalkan rapatnya ini rapat dakwah, ya rapat organisasi yang memang penting dalam kaitannya memang terkait dengan urusan-urusan umat gitu ya. Nah ini boleh kita sholat nanti misalkan jam zuhur jam 12, sholatnya jam 1, sholatnya jam setengah 2 ya. Jadi bukan karena misalkan tadi tuh keasikan main HP ya, keasikan main HP, terus bahkan tanggung nih film belum selesai gitu, tanggung nih game belum selesai ya. Nah ini kalau ditumpuk-tumpuk ya ini kan lalai. Yang namanya lalai memang boleh sholat seperti itu, tetapi tidak mendapat keberkahan ya. Artinya ini yang nantinya amalannya istilahnya gini, kalau sholatnya buruk, nggak mendapat keafdolan atau nggak mendapat yang paling utama di sisi Allah, amalan lainnya nggak naik derajatnya gitu, nggak nambah ya. Contoh gini, kalau sholatnya 9 nilainya, yang lainnya misalkan nilainya 7, 6, itu bisa ketarik dengan sholat ya. Jadi misalkan nilai puasanya cuma 6, tapi karena sholatnya 9 dinaikin nilai sholatnya, bukan nilai sholatnya, nilai puasanya ya, karena mungkin kurang tapi karena sholatnya bagus jadi naik. Yang tadinya mungkin mau dapat dosa bohong atau dosa apa ya, karena sholatnya bagus, bisa jadi dosa bohong ini diampuni oleh Allah karena sholatnya bagus. Jadi sholat ini membawa keberkahan tersendiri ya, walaupun tetap dihisap ya, dosa bohong ada. Tapi bisa jadi ya Allah maha memberi rahmat, jadi mudah aja bagi Allah, ini orang sholatnya bagus, dia benar-benar sama sholat ini perhatian di awal waktunya. Makanya disebut amalan yang paling utama, banyak dari beberapa hadis menyebutkan yang pertama adalah sholat pada waktunya gitu. Nah Ustazah, kan bukan hanya sholat subuh sih yang jadi intinya, tapi sholat-sholat yang lain. Misalnya kalau ada waktu sholat nih, kebetulan kita ngantuk Ustazah, atau sholat subuh deh tidur gitu, sengaja ditidurin biar dia ketiduran, akhirnya nggak jadi sholat gitu. Nah kalau begitu kan sama aja nggak boleh Ustazah ya, kalau sengaja gitu kan. Tapi bagaimana kalau nggak sengaja, jadi ketiduran mungkin karena capek atau bahkan sakit, nah itu gimana Ustazah? Iya, jadi ketiduran itu masuk kategori yang dimaafkan. Ya, kalau ketidurannya bukan selalu, ya artinya sekali-sekali mungkin sedang sakit, sedang lelah banget ya, itu namanya keadaan-keadaan yang bukan biasa. Ya Allah juga maha tahu, Allah maha pemaaf ya. Dan kalau ketiduran itu masuk ke nominasi ya, masuk ke kategori rufi al-aqlam ya. Dalam hadis itu rufi al-aqlam, diangkat amalan atau diangkat pencatatan amalan kita dari orang yang tidur sampai dia bangun ya. Jadi kalau kita ketiduran tuh nggak dihisap tuh. Bahkan ada pembahasannya sih Pak, orang tidur terus dia minum-minum misalkan, atau orang tidur terus dia membunuh, itu bisa nggak kena kisos ya, bisa nggak kena hukuman karena dia keadaan tidur ya, bisa dikatakan mengigo gitu. Nah itu bisa hakim bisa menentukan dia itu di dunia ya, dia tidak kena salah gitu karena dia keadaannya tidur. Apalagi di akhirat, rufi al-aqlam, jadi diangkat catatan malaikat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Yang penting bukan karena modus, kebiasaan. Jadi sengaja tidur malam, nanti pas subuh tidur gitu. Nah Ustazah, dalam sholat berjamaah nih, kalau misalnya imam sudah selesai bacaan sholat, kemudian melanjutkan ke gerakan setelah itu, tapi makmum itu belum selesai baca bacaan sholatnya, itu bagaimana Ustazah? Iya, jadi mengenai sholat ini ada beberapa pendapat ya. Ketika berjamaah kita semua ditanggung oleh imam. Ya, jadi kita enak nih kalau berjamaah, nggak pakai baca apa-apa, ikut aja imam. Ya, jadi ketika membaca Al-Fatihah kita dengerin, imam baca surat kita dengerin, udah ikut gerakan imam aja sampai akhir. Semua kita ditanggung oleh imam. Makanya kan ada adab-adabnya atau ada cara-cara menjadikan seorang imam di masjid. Jadi nggak boleh sembarangan. Artinya yang memang imam ini punya kompeten, ya berkompeten ya, bacaannya fasih, hafalannya paling banyak. Jadi cara memilih imam aja itu diatur oleh syariat kita ya, yang paling banyak hafalannya.
Jadi kalau ada 10 orang, siapa nih? Dia aja. Tanya, Rasulullah nyontohin tuh siapa yang hafalannya paling banyak gitu. Nah, dia yang jadi imam. Nanti kalau nggak ada hafalannya rata-rata nih. Hafalannya misalkan kalau anak sekarang kan juz 30, bukan 30 juz ya. Juz 30 ya. Nah, rata-rata semua juz 30, enggak dia aja gitu. Semuanya juz 30. Berarti yang paling usianya paling tua, yang usianya paling sepuh ya. Nah, itu diangkat seperti itu. Jadi Rasulullah mencontohkan tuh siapa yang paling sepuh, kalau hafalannya rata-rata atau kemampuannya rata-rata, udah dia yang jadi imam. Maka ketika nanti dia imam itu dia akan ibaratnya menanggung semua kesalahan. Kalau dia benar juga mendapat pahala keberkahan 27 derajat gitu. Nah Ustazah, ini kan judulnya jangan sholat asal-asalan. Jadi bagaimana caranya supaya sholat kita itu diterima oleh Allah? Ya, tadi ya. Jadi kita benar-benar memperhatikan syarat dan rukunnya. Jadi adab-adabnya kita perhatian. Nah, kita dari awal, dari cara berwudu. Sifat wudu ini juga kalau kita menyempurnakan wudu, itu pahalanya banyak sekali. Ya, setiap tetesan wudu kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Ya, setiap kita berwudu, wudunya benar nih, tapi kan ada wudu cuma 3 menit. Tek udah gitu. Mending 3 menit lumayan ya. Ada 1 menit. Yang penting basah. Padahal kan harusnya diperhatikan nih sela-selanya, terus sunah-sunahnya. Bahkan ada hadis yang menyatakan kalau kita melebihkan batasan siku segini kita lebihkan, itu nanti bercahaya, yang organ yang tubuh yang kita wudu itu bercahaya ya, muka kita, tangan kita. Kemudian dipanjangkan. Jadi panjangkan bagian wudu itu artinya dilebihkan. Kalau siku, ini siku ya. Iya. Itu dilebihkan ya. Kemudian kalau ini lutut dilebihkan di atas lutut. Kan sebenarnya wajibnya cuma sampai mata kaki. Iya. Tapi kita biasakan sampai lutut, bahkan dilebihkan bagusnya, karena insya Allah ya nanti dosa-dosa kita selama kita wudu itu basah, dosa-dosa kita dihapuskan, diampuni Allah. Kemudian organ tubuh yang kita wudu itu yang benar itu akan bercahaya. Oke, baik Ustazah. Nah, alhamdulillah sudah selesai kajian kali ini dengan tema jangan sholat asal-asalan. Nah, pemirsa sudah dijelaskan dengan detail tadi oleh Ustazah Lulu. Jadi yuk kita sama-sama belajar untuk menyempurnakan lagi wudhu kita, gerakan sholat kita, bacaan sholat kita. Sehingga apa yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah dan menjadi sholat yang insya Allah sempurna di mata Allah ya Ustazah ya. Nah pemirsa, terima kasih sudah menonton kajian ini sampai akhir. Jangan lupa share video ini ke teman, keluarga, kerabat, dan lain-lain sehingga menjadi amal jariah juga untuk pemirsa yang men-share video ini. Baik, saya Syifa Aulia sebagai host dan narasumber kita Ustazah Lulu pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.